Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan dan keberkahan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Untuk itu mari kita awali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني إذا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. Hasbunallahu sayyidina Allah min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi rahibun. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah.
pada kesempatan pagi yang cerah, yang indah ini, saya ingin menyampaikan pesan, terutama pesan ini untuk diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian, bapak sekalian, bagaimana ya, jadi pertanyaannya atau judulnya bagaimana amal kita itu bisa diterima oleh atau bagaimana ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah beribadah, kita sudah beramal, pertanyaannya apakah pasti diterima oleh Allah atau tidak? Diterima oleh Allah atau tidak? Maka di sini bagaimana supaya amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini beramal yang terus kita sampai capek beramal, berbuat amal, namun amalan kita tidak diterima oleh Allah, tidak terima. Jadi ya tidak diterima atau tertolak oleh Allah. Jadi kita sampai ibaratnya itu orang itu kelelahan beramal, banyak beramal melakukan perbuatan amal. Kenapa sampai kelelahan? Kelelahan kalau diterima tidak apa-apa, tapi kalau tidak diterima gitu ya, maka kita harus mengetahui apa saja yang bisa menghantarkan amal kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting ya. Jadi kita harus mengetahui, memahami supaya Allah itu mau menerima amal kita itu apa. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu amal kita, amal yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma dua saja. Amal kita semata-mata harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang pertama itu. Jadi bukan untuk yang lain, bukan untuk yang lain, bukan untuk yang lain. Terus yang kedua yaitu bukan yang lain itu nanti kami jelaskan yaitu. Terus yang kedua, amal yang kita lakukan tentunya sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Qur'an maupun sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Maka di antara kedua hal ini terpenuhi, maka amanlah kita. Namun jika tidak, tidak terpenuhi dari kedua tadi, maka bisa saja nanti tertolak amal kita. Ya, amal-amal kita, ibadah kita akan tertolak. Maka mari kita perhatikan jika salah satu di antara syarat hilang, maka bukan amal yang soleh dan tidak diterima di sisi Allah di antaranya. Jadi maka dua hal tadi, niatnya harus betul, niatnya itu sungguh-sungguh hanya karena Allah, niatnya itu sungguh-sungguh hanya karena Allah, dan amal yang kita lakukan memang caranya, ibadahnya itu memang betul sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana ini? Ini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, tidak harus nunggu nanti ya. Tapi nunggu sekarang. Jadi mulai dari sekarang kita bisa, namun kita memposisikan kita itu hanya hamba, seorang manusia, hanya seorang manusia biasa yang ini Nabi Muhammad SAW dia menyatakan demikian, hanya manusia biasa, hanya hamba biasa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh. Ya. Dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaknya melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai dan tidak menjadikan apa yang ada dalam dirinya dan siapapun sebagai sekutunya dalam beribadah kepada Allah. Ya, ya. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutunya, bukan karena yang lain, bukan karena siapa menjadikan dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya, dan bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, hanya satu-satunya yaitu kepentingan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ikhlas. Ya, semata-mata ikhlas karena Allah.
Mata-mata hanya beribadah ikhlas karena Allah. Itu ya. Lalu teman Bapak Ibu mungkin tanya, apa itu ikhlas? Ikhlas berasal dari kata khalsa, yang berarti murni, bersih, dan terbebas dari segala sesuatu yang mencampuri, yang mengotori niatan tadi, yang mengotori ya. Sedangkan ya jadi murni, bersih, terbebas dari segala sesuatu yang mencampuri, yang mengotori niat-niat yang lain. Tiada ilah selain Allah, ya. Satu aja, ya. Tidak menjadikan dirinya merasa diri hebat. Bukan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, hanya satu kepentingannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin berjumpa dengan Allah, ya. Maka eh maka ikhlas dapat yaitu sebagai tujuan. Jadi tujuannya ikhlas hanya ingin bertemu dengan Allah, ya. Ikhlas. Ikhlas merupakan hanya mengharap ridho ridho Allah semata-mata tanpa mengharapkan yang lain, terutama terutama mengharapkan pengakuan pujian dari manusia. Ya, orang yang ikhlas ibadahnya itu memfokuskan tujuan dan maksudnya dari setiap ibadahnya, perbuatannya hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Tidak karena pamrih, karena ingin uh, sesuatu hal, ya. Ini jadi bukan karena sesuatu hal, bukan karena yang lain, bukan beribadah sih beribadah, tapi karena tujuan-tujuan yang lain. Itu hati-hati, hati-hati diingatkan di sini dalam Quran surat An-Nahl ayat 66 yang maknanya demikian. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi itu. Jadi kami Allah Subhanahu wa taala memberikan pada ayat tadi Allah memberikan pelajaran kepada kita umat melalui binatang ternak. Dia telah memisahkan antara susu yang bercampur dengan kotoran dan darah. Padahal ketiganya padahal berada dalam satu tubuh. Itulah makna ikhlas semua dalam tubuh, tapi kita murni hanya mengharapkan susu. Ibaratnya begitu. Sesuatu yang bersih, yang murni dari segala campuran niatan yang lain. Maka kita diajarkan, kita diperintahkan untuk selalu ikhlas dalam melakukan segala sesuatu karena ikhlas menjadi syarat diterimanya amal seseorang. Syarat karena ikhlas menjadikan syarat kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhlas menjadi syarat. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal seseorang. Ikhlas apapun yang dilakukan yaitu murni, ya, tidak akan seseorang yang tidak ikhlas maka amalnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya disuruh ikhlas, ikhlas yang lurus. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, memurnikan ketaatan. Ya, ibadah kita, ayo dievaluasi lagi. Yang paling tahu ya diri kita. Memurnikan ketaatan dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka untuk apa? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bisa saja seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas, tidak pernah yaitu apa itu ikhlas? Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan ikhlas tidak pernah mengharapkan imbalan dari manusia. Mereka tidak haus akan pujian, tidak takut dengan cacian, sehingga yang ada atau tidak ada manusia, dia tetap beribadah kepada Allah karena yang dia harapkan hanya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, segala amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, ibadahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, ibadahnya itu kepada Allah dan Rasulnya.
Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, ingin yang ingin dicapainya, atau karena seseorang wanita yang akan dinikah kawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tujukannya. Jadi kita hanya akan mendapatkan sesuai apa yang kita uh, inginkan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka langkah awal menuju ibadah atau amaliyah adalah dengan menata niat dengan ikhlas. Sebuah amalan apapun bentuknya, jika tidak dilakukan dengan ikhlas, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan kerugian, kelelahan, bahkan ancaman yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Rasulullah SAW, manusia pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid. Namun niatnya dalam berperang adalah agar disebut pemberani. Maka orang yang kedua yang diadili adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Namun niatnya supaya disebut qori atau orang alim. Dan orang yang ketiga adalah orang yang diberi keluasan rezeki dan harta yang lalu berinfak dengan harta tersebut. Akan tetapi tujuannya agar disebut sebagai orang yang dermawan. Maka ketiganya orang ini bernasib sama, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, kasihan ya Bapak Ibu sekalian. Ini karena salah nih, karena salah niat, karena tidak ikhlas dalam menata niatnya. Maka ini harus sesuatu yang sulit kita terapkan. Ikhlas harus selalu hadir dalam segala amal manusia, amal kita. Setiap kita wajib berupaya meraih keikhlasan, ya, agar Allah senantiasa memberikan berkah dan menyelamatkan kita dari ancaman neraka. Ya, selain ikhlas, kita harus mengikuti yang kedua, yaitu mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad SAW, tuntunan Al-Quran di dalam beribadah. Jangan sampai apapun yang kita ibadah yang kita lakukan bertentangan dengan syariat. Ya, tindakan kita, ibadah kita tidak akan dianggap ibadah meski dilandasi dengan ikhlas, niat yang ikhlas. Ya, jadi harus kita tata niat kita, atau mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya baik, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, tentu tidak boleh. Ya, tentu tidak boleh. Ya, jadi uh, menipu, tapi untuk hasilnya untuk beramal soleh, ya tidak boleh, tidak diperintahkan. Nah, korupsi, tapi hasil korupsi untuk membangun masjid, tidak boleh. Nah, ini kan tidak boleh diajarkan. Itu semua. Ya, jadi bersedekah harus dengan cara yang baik, hasil tidak boleh, artinya dengan cara yang baik, untuk kebaikan dengan cara kebaikan pula. Ini salah satu contohnya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu yang dua hal, yaitu yang perlunya menjaga niat yang ikhlas. Terus yang kedua, amal ibadah yang kita lakukan yaitu harus betul-betul sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa menjaga ini dan kita sejatinya bisa apa itu tadi sekali lagi, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal soleh, tidak menjadikan apa yang ada dalam diri kita, pangkat kita, gelar kita, dan siapapun sebagai sekutunya. Dan siapa yang akan menjadi, jadi kita harus betul-betul bersih dan menjadikan kita itu hamba Allah. Dan kalau kita sudah demikian, sejatinya kita pun bisa bisa apa? Berjumpa, bertemu dengan Allah dalam kehidupan. Tidak menunggu nanti, kita selalu bisa hadir, bisa mendatangkan, bisa berkomunikasi dengan Allah selama mampu memurnikan niat kita, membersihkan hati dan kita. Jadi kita betul-betul hanya sebagai hamba dan kita hanya tanpa berharap apapun, harapnya kita hanya bersama dengan Allah saja. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, guru-guru kita, wabil khusus orang tua kita, saudara-saudara kita, usaha-usaha kita, usaha teman-teman kita, putra-putri kita, siswa-siswa kita, saudara kita, semuanya. Kita doakan semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawduna muttaqin 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabin wa abarika wa kasim min ma'in la yusada'una anha wa la yumsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa huru'in ka'amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa la tasima illa hilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa dirim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasyira la mahtu'atin wa la mamnu'ah وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وهميم وذيل من يهموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحديث القديم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من سكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين
فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم